Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, hari ini kita akan lanjut untuk sama-sama belajar tentang analisa laporan keuangan untuk setiap organisasi. Nah, hari ini kita akan membahas dalam pertemuan 8 ini salah satu ya dari tiga tentang rasio likuiditas. Nah, kita mulai dari yang pertama yang disebut dengan CR atau current ratio. Ya, ini adalah salah satu dari alat ukur untuk mengukur rasio likuiditas. Liquid artinya cair, ya, bagaimana kemampuan perusahaan untuk mencairkan, ya, mencairkan apa? Banyak, mencairkan asetnya, mencairkan apa namanya modalnya gitu ya. Untuk apa? Untuk tentu melakukan atau melaksanakan kewajiban perusahaan. Teman-teman semuanya, itu adalah current ratio. Nah, bagaimana pendahuluannya? Jadi current ratio itu berfungsi untuk mengevaluasi kesehatan finansial ya sebuah organisasi, sebuah perusahaan. Ya, jadi semua tentu alat-alat ukur dari analisis rasio itu untuk mengukur kesehatan finansial agar dapat mengetahui seberapa jauh perusahaan mampu mengatasi atau melaksanakan kewajibannya. Nah, tentu kewajiban itu apa? Ya, kewajiban itu yang membayar gaji, ya karyawan, kemudian membayar hutang, ya, pinjaman-pinjaman dan segala macam. Ya, pinjaman yang seperti apa? Kewajiban yang seperti apa? Ya, kewajiban jangka pendek, ya, atau kewajiban lancar. Ya, dan dalam kita belajar dalam tentang analisa laporan keuangan neraca, kita belajar tentang bagaimana kewajiban jangka pendek atau current, ya, kewajiban-kewajiban lancar. Kewajiban yang harus segera ditunaikan, kewajiban yang seharusnya segera dibayarkan dalam tempo yang kurang dari 1 tahun. Nah, maka semakin tinggi nilai dari current ratio ini, ya, berarti kondisi finansial perusahaan itu semakin kuat. Ya, kalau semakin tinggi nilai daripada current ratio atau rasio-rasio likuiditas ini, maka kondisi finansial perusahaan semakin kuat. Nah, selain itu, tentu current ratio juga digunakan ya oleh siapa saja, oleh manajemen untuk mengevaluasi tadi kondisi perusahaan. Nah, tapi juga current ratio juga digunakan oleh siapa? Oleh orang-orang yang membutuhkan informasinya. Siapa saja? Analis keuangan. Kemudian juga investor tentu saja. Investor ketika dia mau investasi sebuah perusahaan, dia ingin tahu seberapa sehat perusahaan tersebut. Ya, apakah perusahaan itu sehat, mampu mencairkan asetnya, ya, punya aset yang cukup baik untuk membayar kewajibannya, atau perusahaan tersebut tadi banyak sekali hutang tapi tidak bisa dibayar, ya. Itu. Nah, sekarang apa pengertiannya sekali lagi? Current ratio atau CR ya sebagai singkatan itu merupakan rasio keuangan yang bertujuan untuk mengukur sekali lagi kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya yang sebentar lagi akan jatuh tempo. Ya, yang pastinya adalah kurang dari 1 tahun sudah jatuh tempo. Rasio likuiditas ini dapat dihitung dengan membandingkan. Nah, gampang sekali menghitungnya ya. Membandingkan antara current asset atau aset lancar atau aktiva lancar dengan current liability atau kewajiban lancar ya atau pasifa lancar. Ya, berarti bermainnya di mana? Bermainnya di laporan neraca atau balance sheet. Ya, di situ semua. Karena di situ ada aset, di situ ada kewajiban. Di situ ada aktiva, di situ ada pasifa. Nah, dari perhitungan ini, perusahaan dapat melihat seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia di perusahaan untuk menutupi, untuk membayar kewajiban-kewajiban jangka pendek yang akan jatuh tempo. Nah, selain perusahaan, tentu hasil dari current ratio ini juga diperhatikan. Tadi sekali lagi oleh investor,
oleh analis keuangan ya untuk mengetahui bagaimana perusahaan itu bisa memaksimalkan aset-aset lancarnya di neraca keuangan untuk memenuhi hutang-hutang dan kewajiban-kewajiban lancar. Jadi kalau kita kutip dari Investopedia, current ratio itu dengan nilai lebih rendah dari rata-rata industri berarti menunjukkan resiko kegagalan bayar sebuah perusahaan lebih tinggi. Nah, jadi sebaliknya, kalau ternyata dirata-ratakan misalkan ada industri logistik, sebuah perusahaan logistik ternyata rata-ratanya dia di bawah, dia nilai CR-nya di bawah rata-rata perusahaan logistik yang lain. Berarti dia cenderung kondisi perusahaannya jelek karena dia punya risiko lebih besar untuk gagal dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Tentu kebalikannya, tadi saya katakan, di satu sisi perusahaan-perusahaan yang nilai besaran CR-nya tinggi dibandingkan dengan perusahaan sejenis, ya memang dia dikatakan kondisi finansialnya bagus, karena dia bisa membayar kewajiban daripada hutang-hutang atau kewajiban lancarnya. Tetapi ini juga bisa jadi diindikasikan, ya bisa jadi indikasikan ya, manajemennya itu tidak memanfaatkan aset-asetnya secara efisien. Karena asetnya numpuk, terlalu banyak, tidak diefisiensikan. Artinya apa? Tidak diproduktifkan menjadi apa? Menjadi modal, menjadi biaya untuk melakukan pengembangan-pengembangan perusahaannya. Itu juga indikasi ya, tapi ini sehat. Nah, kesimpulannya bagaimana nanti? Jika aset lancar lebih dari kewajiban lancar dalam rasio keuangan, dalam neraca, maka rasio lebih besar dari 1:0. Pasti ya, lebih dari 1 karena lebih besar di atasnya. Berarti situasi ini baik, sehat, dan yang diinginkan. Tapi kalau terlalu tinggi juga tadi ya, indikasinya tidak bisa memanfaatkan aset lancar dengan efisien dan produktif. Jika aset lancar sama dengan kewajiban lancarnya, atau rasionya sama dengan 1, maka aset lancar hanya cukup untuk membayar kewajiban jangka pendek. Jadi pas-pasan, pas-pasan. Ya, jadi kalau dia ada kewajiban, pokoknya hanya bisa bayar kewajiban, hanya bisa bayar hutang. Udah nggak ada lagi, nggak ada tabungan lagi gitu ya. Tapi jika aset lancar lebih dari kurang dari kewajiban lancar, nah ini rasionya kurang dari 1 ya, maka ini situasinya luar biasa. Bermasalah karena perusahaan tidak mampu, tidak cukup uang, tidak cukup aset, tidak cukup persediaan untuk membayar kewajiban-kewajiban lancarnya. Nah, dari pengertian itu, kita sudah tahu akhirnya bagaimana cara mengukur, bagaimana cara menghitungnya. Ya, current ratio itu ukurnya bagaimana? Sama dengan total aset lancar dibagi total kewajiban lancar. Nah, jadi yang namanya current ratio itu tidak dalam bentuk persen, teman-teman semuanya, tapi dalam bentuk angka saja. Karena total aset lancar dibagi total kewajiban lancar. Total aset lancar apa sih? Total aset lancar seperti yang kita sudah pelajari dalam neraca keuangan, yaitu komponen-komponen yang terdiri dari kas, setara kas, piutang, persediaan, ya investasi yang kita punya di mungkin perusahaan lain yang jangka pendek bisa kita cairkan, kita bisa ambil, kita jual sahamnya, dan biaya-biaya yang dibayar di muka, yang bisa saja kita ambil sewaktu-waktu kita batalkan, ya proses jual belinya dan segala macam. Kalau bisa balik DP-nya, kalau tidak bisa balik berarti bukan aset lancar. Kemudian total kewajiban lancar apa saja sih? Yang kita sudah pelajari dalam neraca apa saja? Ya, pokoknya yang semua punya jatuh tempo harus dibayar, harus dilaksanakan kewajibannya kurang dari setahun. Ya, seperti apa? Hutang usaha, ya, maaf ya, kredit bank kalau ada kita hutang ke bank, tapi janganlah ya, itu riba ya, jangan. Ya, hutang bunga kalau ada, tapi sekali lagi saya tidak mengajarkan riba, itu haram. Ini contoh saja. Ya, hutang pajak, nah harus dibayar. Dan liability-liability yang lainnya yang bersifat liquid, artinya harus segera ditunaikan. Ya, termasuk juga kalau kita belum bayar gaji karyawan dan segala macam. Itu kan kewajiban-kewajiban lancar. Ya, atau hutang kepada vendor-vendor, kepada mitra harus kita bayar komisinya. Ya, nah, misalnya kita punya agen, punya mitra, harus dibayar komisinya. Harus dibayar kewajibannya. Kita punya vendor, ya, yang kita kemarin pakai alat
alatnya atau jasanya, kita belum bayar. Nah, itu hutang-hutang lancar teman-teman semuanya. Ya, termasuk kita punya mitra harus dibayar komisi penjualannya, harus dibayar pekerjaannya. Itu adalah hutang-hutang lancar yang harus segera dibayar, kurang dari setahun. Nah, bagaimana contoh soalnya gitu ya? Contoh nih, PT Amanah memiliki laporan keuangan neraca sebagai berikut. Saldo aset lancarnya, dia kas dan secara kas 50 juta, persediaan 125 juta, piutang usahanya, dia punya piutang usaha mungkin kepada mitra dan sebagainya yang belum disetor hasil penjualannya 85 juta. Investasi jangka pendek yang dia miliki, mungkin di perusahaan lain dia punya investasi yang bisa dijual kapanpun gitu ya, 35 juta. Dan aset-aset lancar lainnya itu punya 120 juta. Misalkan macam-macam lah aset lancar lainnya ya. Nah, tetapi dia punya hutang, dia punya saldo hutang kewajiban yang lancar, yang harus dibayar dalam waktu setahun kurang. Hutang akun misalkan 25 juta, beban akrual. Nah, beban akrual artinya apa? Biaya yang sebelumnya belum dicatat ya dan harus segera dicatatkan. Akrual, beban akrual namanya. Ya, biaya yang sebelumnya dicatat, belum dikeluarkan, belum tercatat dalam akuntansi, dalam laporan keuangan, tapi harus segera dicatatkan. Beban akrual 125 juta. Ya, misalkan di hutang kredit bank. Nah, ini harusnya nggak boleh ya, karena riba ya. Tapi mungkin hutang kepada bank yang tanpa bunga. Bisa aja ya, 20 juta. Hutang pajak, belum bayar pajak. Atau harus bayar pajak. Kita sudah tercatat nih, harus bayar pajaknya dalam jangka misalnya bulan depan, setahun, ya pokoknya dalam kurang dari setahun, 50 juta. Pinjamannya, dia punya pinjaman mungkin ke saudara dan segala macam untuk usaha ini 20 juta. Dan hutang-hutang jangka pendek lainnya 45 juta. Nah, berdasarkan data dan fakta itu, bagaimana kondisi current ratio PT Amanah? Nah, kita jawab dengan rumus. Sekali lagi, current ratio itu atau CR itu total aset lancar tadi dibagi total kewajiban lancar, teman-teman semuanya. Ya, dibagi kewajiban lancar. Oke. Nah, bagaimana hitungnya? Seperti tadi. Ya, baik. Tadi ya, berarti total aset lancar dibagi total kewajiban lancar. Jadi totalkan semua total aset tadi. Totalnya berapa? Nah, dari sini kita totalkan. Ini aset lancar totalkan 50 sampai 100 juta ya, dibagi kewajiban lancar. Totalkan dari utang akun sampai utang pendek jangka pendek lainnya. Totalkan. Setelah total, baik totalnya adalah apa? Aset lancar totalnya 415 juta rupiah, total kewajiban lancarnya 285 juta rupiah. Dari sini bisa kelihatan lebih besar asetnya lancarnya daripada kewajiban lancarnya. Nah, current rasionya adalah 1,45. Berarti dari sisi current ratio perusahaan PT Amanah pada periode 2022 sebesar 1,45, maka bisa dikatakan bahwa kondisi keuangan perusahaan PT Amanah ini sehat karena dapat membayar kewajiban lancar di periode yang sama dan masih ada pendapatan tersisa, artinya masih ada tabungan untuk persediaan. Nah, itulah teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, cara untuk menghitung current ratio. Nah, sekarang kita harus membahas lebih lanjut. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi current ratio itu? Ya, ada beberapa faktor, teman-teman. Kenapa sih current ratio itu bisa berubah-ubah? Bisa berbeda-beda setiap perusahaan. Yang pertama, struktur industri. Nah, beberapa industri mungkin memiliki siklus kas yang lebih lambat atau lebih cepat. Ya, jadi kalau ada current rasionya kecil, boleh jadi industrinya dia memiliki siklus kas yang lambat. Tapi yang lebih cepat, dia bisa jadi current ratio-nya tinggi, yang dapat mempengaruhi waktu yang diperlukan perusahaan untuk mengumpulkan piutang, untuk membayar kewajibannya. Ada yang piutangnya banyak gitu ya, tapi cara nagihnya lama gitu, cara nagihnya lama. Berarti current ratio-nya juga tidak besar, teman-teman semuanya. Ya. Nah, kemudian juga siklus kas. Nah, tadi ya, siklus kas yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengubah persediaan menjadi piutang. Ada ya perusahaan yang punya banyak persediaan produk. Ya, misalkan produknya sudah diproduksi nih. Ya, ingat ya dalam supply chain management, produknya sudah diproduksi.
Lalu di persediaan di warehouse produknya. Ada perusahaan yang jualannya lambat. Contoh properti, dia udah bikin properti, kan lambat penjualannya, nggak bisa laku dalam sebulan, harus tahunan. Ya, tapi ada yang mungkin perusahaan makanan yang hari ini produksi, sore juga laku gitu ya. Nah, jadi ada perusahaan-perusahaan yang siklus persediaannya lambat. Berarti dia tidak cukup waktu untuk membayar kewajiban lancarnya. Gitu ya. Tapi yang cepat tentu dia cepat waktunya untuk bisa merubah persediaan menjadi piutang. Jadi dia punya produk, dia jual kepada customer, kan ada juga yang bayarnya kredit ya. Berarti kan dari persediaan barang, produk dijual menjadi piutang karena belum dibayar. Nah, jadi merubah persediaan menjadi piutang. Lalu dari piutang jadi cash karena ditagih gitu ya. Itu ada yang lambat, ada yang cepat, tergantung siklus kas sebuah perusahaan. Yang ketiga, tingkat pendapatan dan laba. Nah, tentu perusahaan-perusahaan yang punya labanya tinggi, kasnya banyak. Karena laba, kemudian jadi dividen. Jadi modal, jadi cash. Gitu ya. Nah, perusahaan-perusahaan yang pendapatan atau labanya kecil, tentu saja cashnya sedikit. Karena modal yang menjadi dividen, modalnya yang tidak diberikan jadi dividen, ditahan jadi modal, jadi cash, itu sedikit, maka likuiditasnya semakin kecil. Ya, kebijakan pembayaran dividen. Nah, perusahaan yang membayar dividen tinggi, ya, dia punya laba tahun ini, dia kasih dividen yang besar kepada pemilik saham, berarti kan yang jadi modal sedikit. Kalau modal sedikit berarti kasnya sedikit. Nah, berarti ini mempengaruhi dengan current ratio-nya. Berarti apa? Kas atau dia adalah aktiva lancar atau dia adalah aset lancarnya sedikit ya untuk membayar kewajiban lancarnya. Dan terakhir apa? Fluktuasi musiman. Nah, kan perusahaan itu ada yang produknya itu musiman, ada yang dalam setahun itu gitu ya. Di bulan-bulan tertentu lakunya banyak, tapi di bulan-bulan tertentu tidak laku. Nah, berarti dalam bulan-bulan tertentu dia punya current ratio yang lebih tinggi. Makanya kadang-kadang ada perusahaan yang dia punya hutang, misalkan dalam setahun ini. Nantilah bayarnya ya di bulan anu. Nah, kenapa di bulan itu dia mungkin musimnya adalah fluktuasinya penjualannya tinggi. Maka dia janjikan setelah bulan itu dia bayar, ya. Nah, itu mempengaruhi nilai-nilai rasionya di bulan tertentu. Nah, tetapi teman-teman semuanya, current ratio juga punya batasan, ya. Batasannya apa? Meskipun current ratio memiliki banyak kelebihan, namun juga memiliki banyak keterbatasan dalam implementasinya. Apa saja keterbatasannya? Satu, perusahaan perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan rasio ini karena rasio ini hanya memberikan informasi yang lengkap mengenai modal kerjanya. Ya, jadi hanya memberikan informasi lengkap mengenai lomba kerjanya. Nah, current rasio tidak bisa mengukur sejauh mana perusahaan dapat membayar kewajiban jangka panjangnya. Jadi hanya bisa mengukur kewajiban jangka pendek. Tapi bagaimana hutang-hutang jangka panjangnya? Bagaimana kewajiban jangka panjangnya? Tentu tidak bisa mengukur hanya dengan current rasio. Ada pengukuran lainnya. Ya, kerugian utama dari current ratio adalah bahwa rasio itu tidak cukup sebagai indikator likuiditas perusahaan. Karena dia bisa bayar kewajiban lancar, kewajiban yang di bawah setahun, tapi bisa jadi dia belum mampu membayar kewajiban jangka panjangnya. Bagaimana hutang yang tahun depan? Bagaimana jatuh temponya 2 tahun lagi dan selama mungkin itu lebih besar teman-teman. Maka tidak cukup dengan current ratio. Ya, nanti kita ukur dengan rasio yang lainnya. Sebagai gambaran, rasio ini mencantumkan total persediaan dalam perhitungan yang dapat mengubah rasio jika terdapat adanya perbedaan saldo persediaan di akhir periode perhitungan. Jadi, sekali lagi, rasio ini hanya menggambarkan akhir dari periode keuangan. Tetapi dia tidak menggambarkan selama setahun keuangan itu berjalan. Karena yang diukur hanya akhirnya. Berapa persediaannya, berapa kasnya teman-teman semuanya. Ya. Nah, selain itu, hasil perhitungan juga dapat tidak konsisten jika tren penjualan bersifat musiman yang memiliki peluang tinggi mengalami fluktuasi. Makanya karena current ratio ini tidak menggambarkan day to day, tidak menggambarkan bulanan, maka ukurlah current ratio itu lebih baik tidak setahun sekali.
Paling tidak sebulan sekali diukur current rasionya. Kenapa? Karena setiap bulan sekali berubah fluktuasi pendapatannya, labanya, kasnya, persediaannya, dan segala macam. Maka harus diukur setiap bulan untuk mengukur kesehatan perusahaan selama periode-periode tertentu. Gitu ya. Nah, artinya tadi ya, jika hasil penjualan rendah, perusahaan mencatatkan current ratio kecil dan sebaliknya. Maka ini teman-teman semuanya ya harus dilakukan periode. Kenapa? Terjadinya fluktuasi ini tentunya akan memberikan cukup pengaruh karena akan menimbulkan kesalahpahaman terhadap likuiditas perusahaan kalau diukurnya hanya setahun sekali. Kalau diukurnya hanya 6 bulan sekali, tapi harus sebulan sekali. Nah, itu teman-teman semua, sahabat-sahabat semuanya. Maka kesimpulannya, analisa laporan keuangan merupakan alat yang penting untuk mengukur kesehatan finansial suatu perusahaan. Ya, salah satu yang digunakan dalam tingkat likuiditas adalah current ratio. Nanti kita belajar dengan rasio-rasio yang lainnya. Current ratio memberikan gambaran tentang seberapa baik perusahaan dapat membayar kewajiban jangka pendeknya dengan membandingkan total aset lancar dengan total kewajiban lancarnya. Semakin tinggi ya nilai dari pengukuran rasio ini, maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Namun penting untuk memahami bahwa hasil CR ini harus dievaluasi dalam konteks industri, industrinya seperti apa, ukuran perusahaannya seperti apa, dan tujuan kita menganalisis keuangannya. Karena beda-beda, beda tujuan, kita juga beda menganalisisnya. Masih terdapat juga keterbatasan dalam mengimplementasikannya, yaitu rasio ini tidak bisa mengukur kemampuan perusahaan membayar jangka panjang kewajibannya. Maka harus ada rasio yang lain. Hasil dari perolehan pengukuran current ratio juga dipengaruhi oleh fluktuasi dalam persediaan dan penjualannya. Sehingga apa? Harus diukur secara periode bulan per bulan. Ya, jadi itu teman-teman semuanya. Maka yang harus lebih komprehensif dalam mengukur likuiditas harus menggunakan rasio-rasio yang lain. Nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, teman-teman semuanya itu secara teorinya. Nah, sekarang mari kita coba lihat bagaimana praktek dalam mengukur di laporan keuangannya. Baik, baik, sahabat-sahabat semuanya, kita sudah lihat ke praktek ya. Ini adalah tabel yang seperti biasa yang sudah kita buat ya untuk merangkum ya rasio-rasio perusahaan ya. Kemarin kita sudah belajar rasio profitabilitas, sekarang kita belajar rasio likuiditas. Kita belajar ke current ratio, nanti besok-besok kita ke quick ratio, cash ratio dan sebagainya. Baik, current ratio tadi ya. Kita hitung ya, ini kita coba lihat ada 2 periode ya. Kita lihat 2 periode ya untuk membandingkan nantinya melakukan tren analisis ya, atau analisis horizontal dari perusahaan kedua. Baik, periode yang pertama kita lihat ya. Sekali lagi, kalau kita menghitung current ratio, berarti kita main dari mana? Di laporan neraca. Yang saya gunakan adalah neraca dari laporan neraca dari Indofood Sukses Makmur ya. Sama dengan kita cari neracanya. Langsung ke neraca, kita cari ya total aset lancar. Ya, ini jumlah aset kan? Kita cari total aset lancarnya. Aset lancar kita cari ya. Aset lancar. Nah, ini. Ini ya. Ini adalah jumlah aset lancar ya. Ini macam-macam kan? Ada macam-macam aset lancar tadi. Dari kas ya. Nah, ini kan ya, kas, setara kas, investasi jangka pendek, piutang ke pihak ketiga, ya, kemudian piutang yang lainnya, persediaan lancar, uang muka dibayar di muka gitu ya. Nah, tentu total lancarnya berapa? Ini total aset lancarnya, 36 juta. Dibagi apa? Kewajiban lancar. Kita cari kewajiban lancar ya, di bawah. Kita cari kewajiban lancar. Ini aset tidak lancar, aset tetap. Kewajiban lancar di bawah. Nah, ini liabilities ya. Ini liabilities jangka pendek. Apa saja? Hutang jangka pendek, hutang usaha, hutang lainnya, dan segala macam. Kita cari totalnya. Totalnya di sini. Totalnya di mana? Totalnya ada di, nah ini. Jumlah liabilitas jangka pendek. 10 juta 464. Sama dengan berapa? 3,5. Sehat tidak? Sehat. Karena di atas 1,0. Kita lihat periode kedua ya, sahabat-sahabat semuanya, sama kita ambil di neraca ya. Ya, kita ambil dulu aset lancarnya tadi. Nah, jumlah aset lancar.
di atas ya. 31 juta dibagi kewajiban lancar. Kewajiban lancar ada di bawah ya. Kewajiban lancar ya, jangan kewajiban total ya. Atau kewajiban tidak lancar, jangan. Ini kewajiban atau liability ya. Kewajiban itu sama dengan liability ya. Kewajiban, liability, pasifa, lancar. Lancar itu apa? Jangka pendek ya. Kewajiban jangka pendek. Current. Nah ini ya 10 juta. Nilainya berapa? 3,1. Nah, berarti dalam ini aja kita bisa analisis trennya horizontal. Analisis ya, kita coba sedikit analisis. Analisisnya apa? CR periode kedua terjadi penurunan. Nah, gitu ya. Dari 3,5 menjadi 3,1. Nah, analisis sederhana ini harus dianalisis mendalam. Kenapa bisa turun? Penyebabnya pasti apa? Pasti mungkin aset lancarnya menurun. Ya, kita lihat. Ya, apakah asetnya menurun? Tuh. Ya, kita lihat ke atas ya. Kita lihat. Pasti aset lancarnya bisa menurun. Ya, aset lancarnya bisa jadi menurun. Contoh ya, kita lihat ya analisisnya. Tuh, 36 juta, 7 menjadi 31. Betul kan? Pasti aset lancar yang menurun apa? Cek lagi di sini. Kan kita sudah melakukan analisis horizontal sebelumnya. Mana yang menurun aset lancarnya? Bisa dianalisis kembali. Secara mendalam ya, deep analysis, analisis mendalam. Kemudian kita lihat, bisa jadi nih. Kalau nggak aset lancarnya menurun, kewajiban lancarnya nambah. Kita cek, apakah kewajiban lancarnya nambah? Dari 10 juta 400 menjadi 10 juta 33. Berarti menurun. Jadi kewajiban lancarnya tidak turun. Tapi aset lancarnya turun. Nah, sekarang kita lihat. Terjadi penurunan di mana? Kita lihat analisis apa? Analisis horizontal. Kan sebelumnya sudah ada penurunan. Berapa persen penurunan? Ya, berapa persen penurunan dari apa? Dari aset lancar. Dari 35 menjadi 30. Berapa turunnya? Berapa persen? Berapa penurunan kewajiban lancar? Nah, ketika terjadi penurunan aset lancar yang lebih besar turunnya dibandingkan turunnya kewajiban lancar, berarti itulah yang menyebabkan namanya current ratio-nya jadi turun. Karena pasti tingkat penurunan persentase aset lancarnya lebih gede turunnya dibandingkan kewajiban lancar. Nah, itu cara analisis, lalu kemudian analisis secara mendalam, lihat akun-akunnya. Tapi begitulah sahabat-sahabat semuanya, cara menghitung daripada apa? Daripada analisis rasio atau current rasio ini, teman-teman semuanya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan ya, dipraktekkan. Teman-teman menghitung. Prakteknya apa? Prakteknya adalah menghitung bagaimana ada sekian periode, ya bisa 2 periode, bisa 5 periode ya, 5 periode perusahaan itu dihitung berapa current ratio setiap periodenya, lalu kemudian analisis secara trend analisis atau analisis horizontal, lakukan analisis deep learning ya, deep analisis. Apa yang membuat current ratio-nya itu naik, menjadi tetap, menjadi turun, nah itu analisis. Baik, saya kira demikian. Terima kasih banyak. Bila bisa bila hak, fastabil khairat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.